Kenapa? Even kita punya namanya sendiri loh. Apa tuh namanya? Namanya signifikan, baik yang menonton secara live maupun menonton secara di rumah ya. Walaupun tidak ada tanda-tanda. Sebagai evaluasi diri juga teman-teman semua. Pamer aurat, joget, TikTok, seperti itu. Meningkatkan rasa cinta kita, meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap agama Islam. Tidak seperti itu, oke? Assalamualaikum Sobat Nuansa, kembali lagi di Syiar, podcast Syiar, ngobrol santai bersama Syiar Nuansa. Alhamdulillah kita telah diberi kesehatan oleh Allah SWT sehingga masih bisa ngobrol santai di sini. Dengan kondisi yang berbeda dari podcast sebelumnya tentunya. Ya bisa dibilang setelah beberapa tahun mahasiswa harus belajar secara online, kali ini sudah bisa offline lagi. Alhamdulillah karena itu merupakan nikmat dari Allah untuk kita semua. Dan aku mau ngucapin selamat buat mahasiswa baru Universitas Diponegoro tahun 2022 yang bahkan sudah melewati masa-masa UTS. Nah, untuk podcast kali ini, topik yang akan kita bahas itu mengenai mahasiswa sebagai agent of change. Apalagi di era yang serba-serbi modern ini, sehingga sudah banyak kaidah-kaidah keislaman yang ditinggalkan. Dan juga bagaimana cara dari Departemen Statistika dalam menyikapinya. Dan juga untuk teman-teman yang beruntung nih, bisa nih dapat hadiah dari kuis-kuis yang pastinya akan ada di akhir episode kali ini. Atau bisa juga dicek di akun official Instagram Nuansa. Bersama saya Kaskam Tias Bayu Aji, ditemani dengan narasumber yang super kece ini, Adam Ibnu Zaki Handoko. Assalamualaikum Dam, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semua, baik yang menonton secara live maupun menonton secara di rumah ya, walaupun tidak ada penontonnya. Oke, baik Kafka, alhamdulillah. Kalau Kafka, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik nih Dam. Akhir-akhir ini ada kesibukan apa Dam? Sibuk apa ya? Lebih sok sibuk aja sih. Kalau sibuk. Iya, sibuk nggak ngapa-ngapain juga. Habis UTS juga sih ya, gak bingung mau ngapain. Iya. Udah kemarin belajar, sekarang Sekarang sibuk mikirin nilai sih. Ya kan kemarin kita iya. UTS. Kita besok UTS kalau lulus materinya belum kekejar semua. Betul. Sekarang kita mikirin nilai apakah bagus atau tidak, itu aja sih. Apalagi nanti habis UTS bakalan banyak ini kan praktikum juga. Terus iya betul. kegiatan organisasi sudah menunggu. Numpuk semua. Iya, sorry. Berarti kita yang semester 3 aja nih udah banyak banget kegiatan di luar perkuliahan. Apalagi yang semester 1, offline. Kemarin udah ada ODM, pradasar, Ada WTS, ada SS, ada tablik akbar juga waktu itu dari Nuansa kan. iya. Oh, nanti di akhir Oktober ada lagi namanya Training Rohi 1, TR1. Iya, TR belum disebut. Nah, ngomong soal TR sendiri tuh apa sih, Dam? Lebih apa ya, kalau kita bahas TR itu kan dari dua kata ya. Ada kata training dan juga dengan rohis. Training itu artinya dalam bahasa Indonesia itu artinya pelatihan, sedangkan rohis rohani Islam. Biasanya yang kita tahu kan organisasi yang tujuannya untuk memperdalam Berarti dan TR memperkuat. tuh organisasi atau acara sih, Dam? Oke, sebentar. Ini dulu. Oke, secara apa ya? Secara etimologi, Ya. kalau diartiin satu-satu ya mungkin benar. Tapi kan aneh gitu ya kalau diartiin secara etimologi. Kayak hotdog lah ya kan. Iya. Iya kan. Hotdog makanan tapi kalau diartiin itu kan Anjing panas. iya, kasar jadinya ya kan. Betul, Oke, betul. jadi secara terminologi, kita bahas secara terminologi aja. Atau secara istilah, Training Rohi 1 atau TR1 kan merupakan alur pengkaderan awal atau pembinaan awal, khususnya dalam bidang kerohanian Islam, yang mana tujuannya untuk membentuk kader-kader baru yang mempunyai keimanan dan ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nggak cuma itu aja, jadi nanti setelah kita mempersiapkan kader-kader baru tersebut, harapannya dapat mengisi pos-pos kosong yang ditinggalkan oleh kader sebelumnya, baik di LDJ, di LDF, maupun di LDK. LDJ, LDF sama LDK itu apa sih, Dan? Oke, buat teman-teman yang belum tahu, untuk LDJ itu singkatan dari Lembaga Dakwah Jurusan. Itu contohnya Nuansa, ya, dari kita itu. Kemudian LDF, Lembaga Dakwah Kampus, Lembaga Dakwah Fakultas. Itu ada Madani. Yang terakhir LDK, baru Lembaga Dakwah Kampus, itu ada Insani. Berarti TR tuh diadakan oleh LDJ departemen masing-masing ya berarti? Iya. Berarti yang ngadain TR kita tuh Nuansa. Nah ya, untuk TR kita yang mengadakan Nuansa dan merupakan salah satu program unggulannya Nuansa. Nah, kenapa? Even kita punya namanya sendiri loh. Apa tuh namanya, Dan? Namanya signifikan, yaitu spectacular,
inspiring training for Muslim statisticians. Jadi acara ini pun hukumnya wajib ya, fardu ain untuk diikuti oleh seluruh mahasiswa baru statistika 2022. Tapi ini bukan mentang-mentang wajib angkatan atas kok nggak ada, cuman kita doang yang wajib gitu. Enggak. Kita dulu waktu sebagai mahasiswa baru, kita pun wajib hadir untuk mengikuti kegiatan Taring Rohis ini. Betul. Berarti kalau wajib tuh benefit yang didapat bakal sebanding dong, Dam? Iya, benefit manfaat ya, insya Allah. Saya jamin, ini insya Allah manfaat yang dirasakan benar-benar besar. Karena apa? Yang pertama, dengan ikut kegiatan ini ya, insya Allah menambah wawasan, menambah pengetahuan kita khususnya terkait ajaran-ajaran agama Islam yang nantinya bisa membuka mindset kita ya tentang permasalahan-permasalahan global. Karena di sini tidak cuma diajarkan materi-materi yang relevan aja, tapi nanti ada pelatihan-pelatihan soft skill seperti leadership-nya ada, teamwork-nya juga ada, dan juga yang terpenting problem solving. Oke, kemudian pastinya meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana insya Allah nanti juga terbentuk karakter diri yang berakhlakul karimah, ya kan? Karena secara secara langsung nggak langsung, secara sadar nggak sadar, insya Allah kan seperti meningkatkan rasa cinta kita, meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap agama Islam, ya. Dan nantinya harapannya pun ilmu yang mereka dapatkan bisa mereka pahami dan juga bisa mereka amalkan. Seperti itu aja sih. Kemudian yang ketiga, jangan lupa, karena sebagai dengan menuntut ilmu juga kan kita berjihad juga di jalan Allah. Betul. Jadi bukan jihad yang perang gitu ya. Disuruh perang. Iya. Enggak, nanti kita di hari H pada mikir, nanti di hari H wah jihad, apakah akan diajarkan megang AK-47? Tidak seperti itu, oke? Ada yang mikir lagi ntar kita ikut setelah acaranya selesai dikirim ke Gaza. Enggak. Gak gitu. Oke? Jadi intinya jihad yang mujahadah asyaiton dan juga mujahadah anas, yaitu melawan pengaruh-pengaruh buruk setan dan juga melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Dan yang terpenting sebagai evaluasi diri juga buat teman-teman semua, sehingga sadar akan kita itu sebagai hamba Allah yang belum baik di matanya gitu, hamba Allah yang masih punya segunung dosa yang bertumpuk, dan makanya itu harus dihapus dengan cara bertobat. Dan kita harus dengan ikut ini kan insya Allah pengetahuan, rasa iman dan ketakwaan itu kan akan bertambah. Kurang lebih ya gitu sih benefit dari sekian banyak yang bisa didapatkan lah. Oke, Dam. Berarti ibaratnya meningkatkan rasa kecintaan dan kepedulian kita terhadap Islam ya, Dam. Yeah. Apalagi kita sebagai penerus bangsa, sebagai agent of change nih. Nah, dari sudut pandang Adam sendiri, apa sih hubungannya agent of change dengan TR1? Hubungannya ya, kita flashback dulu dari di awal. TR1 kan alur pengkaderan dan pembinaan mahasiswa Muslim statistika, yang tujuannya itu untuk meningkatkan rasa iman dan takwa, dan nantinya dipersiapkan untuk menjadi kader-kader baru seperti itu. Karena seperti yang disampaikan juga di hadis riwayat Bukhari, khairun nasi anfa'uhum linnas, gitu kan. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memudahkan manusia yang lain. Ya, manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi harapannya bukan cuman masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ilmu yang kalian dapatkan, ilmu yang didapatkan itu bisa dipahami juga, dan kemudian bisa diamalkan juga nantinya. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Oke, Dan Satu lagi. Ada lagi. Jadi Jadi kita sebagai generasi Muslim muda, sebagai young generation Muslim, mampu menghadirkan konsep-konsep dakwah yang tentunya tetap relevan nih sama perkembangan zaman. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, karena kan ini juga ya dengan ilmu yang udah didapat tadi, paling tidak dapat membentuk dan memperkuat fondasi keimanan dalam diri seorang yang sebagai nantinya menjadi generasi Muslim yang berkualitas. Ya itu. Karena kalau menurut aku ya Kaf ya, gimana ya, kalau kita mau lihat suatu kekuatan dan ketahanan suatu umat bangsa, kita bisa lihat nih dari generasi muda yang mereka punya. Karena generasi muda kan ini tadi ya, sebagai agent of change, sebagai
apa ya, penerus. Dan alhamdulillah kalau kita lihat di Indonesia banyak juga generasi-generasi muslim muda yang berprestasi baik kancah nasional maupun ya internasional itu. Tapi gimana ya? Banyak juga yang menyimpang kan. Betul. Kita lihat pamer aurat, joget, TikTok seperti itu. Oke, kalau diajak makan babi, haram, Nggak boleh. Iya, nggak boleh haram. Tapi kalau diajak minum-minum, Gaskan. diputer minumannya satu grup. Ya Allah, ya itu di mana? Bukan di Undip lah ya. Bukan. Ya kan? Jadi apalagi kalau kita nasihati mereka, kita dinasihati balik ya. Dianggap, kamu jangan sok suci. Nah, oke. Makanya itu tadi Kak, karena banyaknya penyimpangan ya di generasi muda, walaupun di samping itu banyak yang berprestasi juga. Signifikan 2022 akan mengangkat tema menjadi generasi muslim yang cerdas, intelektual, spiritual dalam menghadapi tantangan global. Betul banget Dam. Makanya tadi disebut juga kan, semakin kesini kok semakin banyak kaidah keislaman yang ditinggalin. Nah, sekarang aku mau nanya kamu nih Dam, apa sih bedanya konsep dari TR 2022 ini dengan tahun lalu yang 2021? Oke, ini insya Allah ya Kak ya, bila kondisinya memungkinkan, insya Allah tahun ini akan dilaksanakan secara offline. Jadi karena offline itu kan lebih lebih terjadi interaksi komunikasi dua arah. Iya betul. Ya, apalagi saat diskusi, saat bertanya, saat menyelesaikan sebuah masalah lah. Jadi seperti itu kan. Kemudian kalau online kan kita sering tahu ya, yang ngomong cuma panitia, yang ngomong cuma pemateri, pada off cam. Nah itu. Tinggal tidur. Jadi nanti kalau kegiatannya offline ini, kalian mau tidur, kelihatan. Dipoto. Jadi meme ya. Hati-hati kalian akan disebar, akan menjadi meme. Oke? Ya paling ya itulah. Jadi jangan spoiler dulu. Oke. Nggak terasa juga nih udah di penghujung podcastnya. Emang ya kalau ngobrol tuh dalam lama ini gak bakal kerasa, gak kayak kalau di ruangan kelas, bawahnya ngantuk terus. Tapi kuliah ya. Sebelum diakhirin, aku mau minta kamu buat ajakin mahasiswa start 2022 buat ikut TR1 deh. Oke, kamera. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa join signifikan. Kapan? Catat tanggal ya, 29 Oktober 2022. Kenapa wajib banget ikut acara ini? Karena ini merupakan langkah awal bagi kita untuk semakin memperdalam nilai-nilai ajaran Islam dalam jiwa dan raga kita semua. Kemudian juga sebagai ajang, sebagai evaluasi untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir tidak kalah penting untuk membuka mindset kita tentang betapa pentingnya peran mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dalam mempertahankan eksistensi keberadaan agama Islam di masa depan nantinya. Sekali lagi, jangan lupa join Signifikan 2022. Wih, mantap nih. Yuk teman-teman jangan lupa join Signifikan di tanggal 29 Oktober 2022. Cukup sekian podcast kali ini. Semoga dengan podcast kali ini bisa memberikan teman-teman gambaran soal kegiatan Signifikan nanti. Nah, sebelum ditutup ada pengumuman nih. Cashier kali ini, sama seperti cashier sebelumnya, bakal ada kuisnya juga. Dan kalian bisa jawab di story Instagramnya Nuansa. So, stay tune di cashier, podcast Syiar, ngobrol santai bareng Syiar Nuansa. Saya Kafka, selaku teman ngobrol teman-teman semua, pamit undur diri. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.